Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman surga? Semoga baik selalu ya. Oke, insya Allah kali ini kita akan membahas suatu materi yang berkaitan atau menjadi dasar dari keislaman kita, yaitu iman. Nah, dari manakah iman itu berasal? Apakah dari orang tua, atau dari keajaiban, atau dari proses berpikir? Mari kita simak video di bawah ini. Di dalam Al-Quran, Allah sudah banyak memaparkan tentang proses berpikir untuk menemukan keimanan yang kokoh. Ada contohnya di Al-Quran, surat Al-Imran ayat 190, dan juga ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22 dan Al-Baqarah ayat 164, dan banyak lagi. Nah, pemikiran seperti apa sih yang dimaksud dengan dalam dalil-dalil itu? Dan pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran yang menyeluruh tentang manusia, hidup, dan alam semesta, dan pemikiran yang berkaitan dengan ketiganya, dengan sesuatu yang ada dan sebelum alam kehidupan dan sesudahnya, atau disebut dengan pemikiran yang mustakmir. Nah, sebelum kita menemukan pemikiran mustakmir, kita harus tahu dong dari mana proses-proses berpikir itu ada. Mari kita simak. Oke, yang pertama adalah fakta. Fakta di dalam bahasa Latin yaitu factus, yang artinya segala sesuatu yang terindra, yang tertangkap oleh panca indera atau data keadaan nyata yang terbukti. Nah, contohnya khayalan, bentuk setan bahkan Tuhan, yang mana hal gaib tak dapat kita indra, dan manusia banyak sekali yang mengkhayalkan bentuknya Tuhan atau malaikat dan setan, dan mewujudkannya dengan membuat berhala untuk menggambarkan bentuk dan rupa Tuhan. Atau ada juga yang membuat bentuk setan seperti memiliki tanduk, badannya merah, ekor yang tajam, dan megang sebuah tongkat gitu ya kan. Nah, itu sebuah fakta juga, atau contoh dari fakta. Padahal Allah itu tidak pernah memerintahkan kita untuk mengkaji bentuk Allah, begitupun hal gaib lainnya termasuk setan, malaikat. Yang Allah perintahkan hanyalah yakin akan adanya hal gaib dan taat kepada perintahnya Allah. Itu aja kok, gak usah deh kita menghayal-hayalkan bentuk-bentuk hal-hal gaib lainnya. Dan yang kedua adalah panca indera. Panca indera berfungsi untuk merasakan dunia di luar tubuh. Aktivitas berpikir sangatlah tergantung dengan panca inderanya, karena panca indera adalah suatu pengantar informasi ke otak. Oke, yang ketiga ada otak atau akal. Otak dan akal menjadi pusat pemrosesan segala rupa informasi yang ditangkap oleh fakta dan panca inderanya. Otak beratnya hanya 1 kilo dan sel-sel di dalamnya mencapai triliunan loh. Wow, hebat bukan ciptaannya Allah Subhanallah. Punya otak belum tentu punya akal. Hewan juga punya otak. Bedanya dengan manusia adalah akal. Akal manusia akan mampu mengkaitkan 4 komponen dalam berpikir. Maka pikir lagi. Dan ternyata otak mampu bekerja melakukan 400 juta pemrosesan penghitungan setiap menit loh. Dan manusia hanya menggunakan 12% kemampuan otaknya, dan sisanya 88% tidak digunakan dengan maksimal. Nah, sayang bukan? Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian terakhir, bagian yang tak kalah penting nih dari 3 sebelumnya, yaitu adalah informasi terdahulu. Tanpa ini kita tidak akan mampu berpikir, seperti dalam kisahnya Nabi Adam dan malaikat. Ketika Allah bertanya kepada malaikat tentang nama-nama benda yang asing baginya, yang belum pernah dilihat olehnya, dan kisah ini pun diabadikan dalam Al-Baqarah ayat 31-33. Ternyata Nabi Adam mampu menjawabnya, dan malaikat pun bingung, kok Nabi Adam tahu sih?
Lalu Nabi Adam menjawabnya, karena Allah telah memberitahuku. Maka bisa disimpulkan bahwa informasi sebelumnya itu sangat-sangat penting untuk menjadikan kita mempunyai pemikiran yang mustaknir. Nah, apakah hanya dengan berpikir kita bisa mendapatkan iman yang kokoh? Jawabannya ya pasti dong teman-teman, karena seperti kata Imam Asy'uti di dalam kitabnya Ad-Darul Mansur, ia mengatakan bahwa cahaya sinar dan iman adalah dengan banyak berpikir. Nah, Rasul pun mendidik sahabatnya dengan mengaitkan iman dan pemikiran. So, dengan berpikir, insya Allah kita akan mendapatkan iman yang kokoh lagi teguh. Nah, dengan demikian maka akan timbul pertanyaan besar, yaitu pemikiran apa sih yang dimaksud? Maka akan timbul pertanyaan lainnya, bagaimana sih cara kita mendapatkan informasi yang benar tentang Islam? Ya, jawabannya adalah ngaji dong. Ya ngaji dan berbanyaklah ilmu dan thaqafah Islammu dari para ahlinya atau dari sumber-sumber terpercaya seperti Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijma sahabat. Nah, ini ada rumus yang bisa membantu teman-teman dalam menentukan suatu pilihan, dan rumus ini mesti dicatat biar ingat terus. Rumusnya adalah pemikiran sama dengan fakta tambah panca indera tambah otak atau akal tambah informasi terdahulu. Dengan ini, insya Allah kita akan lebih gampang untuk memilih suatu pemikiran mana yang akan kita tuju. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.